Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara mengakses dana dari Himbara, teman-teman ya. Ini ditujukan kepada semua pengurus koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia ya yang telah terbentuk. Nah, ini adalah beberapa langkah bagaimana supaya kita bisa mengakses dana dari Himbara. Baik, artikel ini disusun berdasarkan petunjuk pelaksanaan Jutlak Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Setiap koperasi wajib menyusun proposal yang memuat 6 aspek analisis utama agar pemerintah dapat menilai kesiapan unit usaha koperasi sebelum diberikan akses modal. Apa saja yang perlu disiapkan teman-teman? Mari kita langsung ke materi berikutnya. Baik, yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek ini menjawab pertanyaan apakah produk atau jasa koperasi dapat diserap oleh pasar sekitar secara keberlanjutan. Ini yang pertama guys ya. Nah, dalam bagian ini pengurus koperasi perlu menjelaskan antara lain yang pertama adalah gambaran pasar desa atau kelurahan seperti jumlah penduduk, daya beli masyarakat, ya, potensi permintaan atas produk jasa tersebut pada koperasi. Berikutnya adalah analisis posisi produk dalam rantai permintaan dan penawaran, supply and demand-nya harus jelas. Yang berikutnya adalah analisis pesaing di wilayah sekitar. Jika ada usaha sejenis ini, bagaimana kompetisinya? Seperti itu harus digambarkan dengan jelas juga. Kemudian strategi pemasaran yang akan dilakukan seperti promosi melalui pamflet desa, media sosial, kerjasama dengan toko-toko atau sistem pre-order untuk penjualan barang tertentu. Ini harus jelas dan harus benar-benar bisa menjelaskan pada Bank Himbara tersebut agar kita bisa mengaksesnya. Oke, yang kedua, aspek teknis dan operasional. Nah, ini teman-teman juga harus bisa memahami dan menjelaskan ya. Yang pertama, pada aspek ini membahas tentang bagaimana koperasi akan memproduksi atau mendistribusikan barang atau jasa yang akan dijual. Hal-hal apa saja yang perlu dijelaskan? Yang pertama adalah sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan seperti kasir, admin gudang atau petugas lapangan itu sudah ready atau belum. Yang berikutnya sumber bahan baku, ketersediaannya berapa ya, bahan bakunya apa, dan jarak dengan lokasi koperasi itu berapa jauh. Jadi kita bisa mengkalkulasi atau menghitung beberapa modal yang dibutuhkan. Nah, berikutnya adalah peralatan yang diperlukan untuk operasional usaha. Misalkan Anda membuat usaha apa, maka alatnya apa ya, itu harus jelas. Seperti rak sembako, cold storage, komputer kasir ya, dan peralatan-peralatan pendukung lainnya harus jelas juga dijelaskan pada aspek teknis dan operasional ini. Kemudian kapasitas produksi atau kapasitas penjualan per hari atau per bulan, teman-teman juga harus bisa menghitung ya. Kira-kira untuk per hari ini bisa memproduksi berapa, bisa menjual berapa, dan mendapatkan untung berapa, itu harus jelas. Oke, next. Teknologi yang digunakan ya, misalnya aplikasi kasir ya, kemudian alat untuk menjual secara online atau bisa menggunakan marketplace dan lain sebagainya. Ini juga harus dijelaskan secara teknis dan operasional pada Bank Himbara, teman-teman ya. Baik, langkah ketiga, aspek manajemen dan organisasi. Ini juga penting banget ya, harus dijelaskan. Yang pertama, aspek ini ya menjawab siapa yang akan mengelola unit usaha dan bagaimana struktur kerjanya ya. Teman-teman, ini juga harus dijelaskan secara transparan dan jelas ya. Pengurus perlu menjelaskan beberapa hal seperti ini. Yang pertama, struktur organisasi koperasi dan siapa yang bertanggung jawab atas unit usaha, ketua, manajer unit, admin keuangan. Artinya, jika teman-teman membentuk sebuah usaha, maka teman-teman harus sudah bisa memanajemen ya, mana siapa manajernya, siapa kasirnya, siapa admin keuangannya, itu sudah harus ada dalam usaha tersebut. Misalkan ada 10 ya, berarti teman-teman harus membentuk 10 badan usaha yang sudah ada kasirnya, ketuanya, manajernya, koordinatornya, dan lain sebagainya. Berikutnya pembagian tugas antar pengurus dan karyawan. Lah, ini harus jelas juga. Job desk-nya harus jelas pada setiap usaha yang didirikan. Kemudian sistem pengawasan internal untuk mencegah kecurangan atau kesalahan manajemen.
sistem pengawasannya bagaimana, ini harus juga dijelaskan ya, agar tidak terjadi kerugian atau boncos di belakang. Kemudian sistem pelaporan kegiatan usaha secara berkala kepada anggota koperasi. Ini juga harus jelas ya. Bagaimana sistem pelaporan kegiatan usahanya, secara online kah atau harus rapat kah? Ini juga harus dijelaskan. Baik, sampailah kita di aspek yang keempat, yaitu aspek keuangan dan permodalan. Nah, aspek ini menjawab apakah unit usaha koperasi akan menghasilkan keuntungan dan kapan akan BEP atau balik modal. Ini juga harus dijelaskan teman-teman ya. Nah, pengurus koperasi perlu menyusun proyeksi keuangan yang meliputi lah seperti ini. Yang pertama, modal awal yang dibutuhkan misalkan untuk sewa tempat, pembelian barang, perdagangan, gaji karyawan dan peralatan, itu berapa yang dibutuhkan. Nah, itu harus dijelaskan. Kemudian proyeksi pendapatan bulanan dan tahunan. Kira-kira dengan usaha A ini bisa mendapatkan bulanan berapa dan tahunnya berapa. Nah, dari sini teman-teman bisa menghitung ya, nanti untuk ngembaliin dana tersebut itu butuh berapa bulan atau berapa tahun, seperti itu. Kemudian perhitungan biaya operasional rutin, misalkan operasional listrik ya, kemudian transportasi, gaji karyawan ya, dan lain-lain. Nah, itu harus dihitung juga secara detail. Analisis break even point atau BEP atau waktu balik modal. Nah, ini teman-teman yang paling penting juga ya. Nah, kita kira dengan usaha tersebut yang teman-teman canangkan itu bisa BEP dalam berapa bulan atau berapa tahun, itu juga harus jelas ya, seperti itu. Kalau nggak jelas teman-teman, maka Himbara pun akan ragu untuk mengasih akses dana ke koperasi Bapak Ibu semuanya. Kemudian estimasi keuntungan per bulan dan proyeksi pertumbuhannya usahanya bagaimana. Nah, ini juga harus dihitung secara matang ya, dengan tim bagaimana untuk estimasi keuntungan per bulannya dan proyeksi pertumbuhan usahanya bagaimana, itu harus juga dijelaskan. Baik. Nah, ini yang kelima ya, aspek legalitas dan perizinan. Ya, ini juga harus dijelaskan secara jelas ya pada Bank Himbara. Pada aspek ini membahas tentang apakah unit usaha koperasi mematuhi aturan hukum. Nah, ini teman-teman ya. Nah, pengurus perlu menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah status legal koperasi. Akte pendirian, NIK koperasi itu harus ada ya. Artinya teman-teman kalau mau melangkah ini sudah harus ready terlebih dahulu. Yang kedua adalah izin usaha yang diperlukan seperti NIP harus sudah punya baru bisa melangkah ya. Izin toko obat, misalkan kita buka apotek misalkan ya, izin toko obatnya juga harus sudah ada kalau misalkan bikin apotek ya. Seperti itu. Kalau misalkan usahanya adalah makanan, maka BPOM, PIRT ya, logo halal itu juga harus sudah ada pada kemasannya, seperti itu. Kemudian kepatuhan koperasi terhadap peraturan terkait lingkungan dan ketenagakerjaan. Nah, ini harus memenuhi syarat ya, sesuai dengan lingkungan. Misalkan kita lingkungan Kabupaten Mojokerto, bagaimana aturan ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto ya, terkait gaji, terkait BPJS ketenagakerjaan dan lain sebagainya, itu harus patuh pada aturan tersebut. Kemudian bukti kerjasama dengan pihak lain jika diperlukan, misalnya dengan puskesmas untuk klinik desa. Lah, ini harus disertakan legalitas atau mungkin MOU ya, semacam kertas MOU dengan puskesmas atau badan usaha di sekitar lingkungan koperasi Bapak Ibu semuanya. Baik, sampailah kita di aspek yang terakhir, yaitu aspek sosial dan lingkungan. Apa saja yang perlu dijelaskan pada aspek ini? Bagaimana dampak unit usaha terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar ya. Nah, penjelasan yang meliputi termasuk yang pertama adalah kontribusi koperasi terhadap penyediaan lapangan kerja di desa. Ya, dengan adanya koperasi tersebut, kira-kira bisa nggak menyerap pengangguran atau orang-orang yang masih belum bekerja di situ? Atau bisakah Anda menyediakan lapangan kerja dengan adanya koperasi yang telah dibentuk itu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan akses kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Ya, itu harus juga disusun ya, peningkatan akses kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Misalkan toko sembako murah teman-teman ya, maka di situ harus dijelaskan juga ya, kira-kira bedanya harganya berapa misalkan dengan toko-toko yang formal lainnya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah potensi usaha untuk mengurangi praktek rentenir jika operasi membuka unit simpan pinjam. Nah, ini kalau misalkan teman-teman membuka simpan pinjam ya, teman-teman harus bisa mengurangi praktek rentenir. Artinya kita tetap memberikan bunga mungkin ya,
seperti itu, tapi tidak boleh melebihi rentenir atau melebihi bank-bank koperasi yang ada di sekitar situ ya. Nah, itu adalah sifatnya kita dalam membantu pada masyarakat. Kemudian adalah rencana pengelolaan sampah dan limbah jika usaha menghasilkan sampah operasional. Nah, ini harus ditata dengan rapi. Kalau misalkan limbahnya itu nanti merugikan masyarakat, maka harus ditata bagaimana supaya tidak merugikan atau mencemari lingkungan. Yang kelima, komitmen koperasi menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati kearifan lokal. Ini harus dijelaskan juga secara gamblang pada Bank Himbara saat mengajukan proposal akses dana Himbara tersebut. Baik, semoga bermanfaat teman-teman semuanya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jika ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa di follow, like, dan subscribe channel ini agar bisa membantu teman-teman dalam pengembangan koperasi merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.